Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Hafiz Harazak, NIM 250, 2010, 211242, mata kuliah Cyber Security Management, kelas MC808, akan mempresentasikan pokok-pokok jurnal yang berjudul Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cybersecurity, sebagai jawaban dari ujian akhir semester genap tahun 2025-2026. Yang pertama dimulai dari abstrak. Tujuan dari penelitian pada jurnal tersebut adalah untuk menyelidiki penggunaan sistem informasi untuk manajemen rantai pasok bagi perusahaan dengan produksi multikomponen pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis proses rantai pasok dan untuk mengidentifikasi cara dukung informasinya. Untuk mengidentifikasi strategi dukungan informasi yang paling efektif dari rantai pasok adalah fokus pada identifikasi dan pengelolaan sumber tidak kepastian, resiko, dan keamanan dunia maya. Dan untuk mengintegrasikan proses bisnis antara pemasok dan pelanggan. Produsen harus mengatasi masalah keamanan informasi yang kompleks. Hasil yang didapatkan oleh penulis yaitu mengusulkan pendekatan baru untuk mengidentifikasi dan memprediksi resiko pasokan dalam kondisi ketidakpastian dan mengusulkan solusi kompleks untuk mengamankan data dalam sistem informasi manajemen rantai pasokan. Latar belakang jurnal tersebut adalah Supply Chain Management atau disingkat SCM adalah sebuah pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan realisasi aliran produk mulai dari perancangan dan pembelian melalui produksi dan distribusi ke konsumen akhir sesuai dengan kebutuhan pasar untuk efektivitas biaya. 6 bidang utama fokus manajemen rantai pasokan adalah produksi, persediaan, lokasi, inventaris gudang, transportasi, dan informasi. Menurut AMR Research and Forrester Research, penerapan SCM memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif, seperti mengurangi biaya dan waktu pemrosesan pesanan sebesar 20-40%. Kemudian mengurangi biaya pembelian sebesar 5-15%. Kemudian mengurangi waktu ke pasar sebesar 15-30%. Kemudian mengurangi persediaan gudang sebesar 20-40%. Kemudian mengurangi biaya produksi sekitar 5-15% dan meningkatkan keuntungan sebesar 5-15%. Penggunaan manajemen pasokan web untuk semua transaksi dan pembayaran dapat meningkatkan dan mempercepat produktivitas dan proses bisnis. Namun, ketidakpastian dan risiko keamanan lebih besar dari manfaat yang diterima. Jenis-jenis serangan web. Penggunaan server proxy merupakan bagian integral dari penerapan dan pengoperasian manajemen rantai pasokan. Selain itu, digunakan juga untuk memindai konten dan mengidentifikasi potensi ancaman yang mencari infrastruktur internet yang rentan dan kelemahan jaringan.
yang memungkinkan peretas mendapat akses tidak sah ke manajemen rantai pasokan. Dampak dari penggunaan server proxy adalah ancaman spyware dan BEC spyware. Yang pertama adalah spyware. Definisinya adalah perangkat lunak berbahaya yang kerap disamarkan dengan Potential Unwanted Application atau PUA dan bekerja secara diam-diam untuk mengumpulkan informasi aktivitas komputer pengguna tanpa izin. Kategori utamanya terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu adware, sistem monitors, dan trojan. Dampak dan resiko dari spyware adalah mencuri data pribadi, informasi rahasia, serta hak milik dari perusahaan. Yang kedua, menurunkan efektivitas perangkat keamanan dengan mengubah konfigurasi pengaturan serta membuka akses bagi pihak ketiga. Selanjutnya, memungkinkan peretas mengeksekusi kode dari jarak jauh untuk mengambil alih kontrol perangkat sepenuhnya. Dan yang terakhir ada meningkatkan kerentanan komputer terhadap infeksi malware lanjutan. Yang kedua adalah BEC, Business Email Compromise Spyware. Definisinya adalah bentuk kejahatan penipuan berbasis email yang memanfaatkan teknik rekayasa sosial untuk mengelabui korban agar mengirimkan sejumlah uang. Cara kerja dan kemampuannya adalah memantau dan merekam kata sandi korban melalui pencatatan, penekanan tombol, membaca data papan klip, dan atau mengambil tangkapan layar. Peretas mempelajari struktur organisasi perusahaan, lalu menyamar sebagai jajaran eksekutif seperti CIO atau top management untuk meminta staf keuangan mentransfer pembayaran ke rekening penjahat cyber. Tingkat bahaya sangat menguntungkan bagi penjahat cyber dan sulit dideteksi karena pesan email penipuan umumnya tidak menyertakan tautan atau lampiran berbahaya, sehingga mampu meloloskan diri dari sistem pertahanan cyber yang canggih. Berikut adalah jenis serangan layanan. Yang pertama adalah layanan DevOps. DevOps merupakan sebuah gabungan dari pengembangan atau development dan operasional operasi yang bertujuan untuk menyatukan orang, proses, dan teknologi dalam perencanaan aplikasi, pengembangan, pengiriman, dan operasi. Layanan DevOps seringkali rentan karena tidak diterapkan dengan benar atau sengaja dibiarkan terbuka untuk memfasilitasi akses oleh pengguna yang sah. Yang kedua adalah teknologi cloud. Cloud merupakan sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya, seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet. Peretas menyadari bahwa jika pembobolan sistem cloud akan mempermudah dalam menebus sistem perusahaan. Peretasan dilakukan dengan memanfaatkan jaringan dinamis modern, di mana jaringan tersebut memberikan lebih banyak peluang untuk melakukan serangan. Yang ketiga adalah Internet of Things atau IoT. Internet of Things merupakan sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. Peretasan dilakukan karena keamanan tidak menjadi prioritas utama dalam membuat perangkat IoT. Hasil dari penelitian tersebut adalah mengembangkan pendekatan baru untuk mengidentifikasi serta memprediksi resiko pasukan atau supply risk dalam kondisi ketidakpastian. Solusinya adalah menyajikan solusi komprehensif untuk mengamankan data pada sistem informasi manajemen rantai pasok. Identifikasi ancaman web utama merupakan Trojan atau Trojan droppers atau loaders, kemudian potentially unwanted application atau PUA, adware, dan spyware yang berisiko mencuri data rahasia serta mengambil alih perangkat jarak jauh. Yang kedua, pengungkapan kelemahan serangan rekayasa sosial atau BEC yang menyasar staf keuangan tanpa menggunakan tautan berbahaya, sehingga mudah meloloskan diri dari
benteng cyber. Yang ketiga adalah penemuan kerentanan fatal pada layanan DevOps. Lebih dari 75% servers CouchDB dan Elasticsearch tidak memerlukan autentifikasi. Infrastruktur cloud seperti Shadow IT memicu 20-40% jaringan tidak terkelola atau terdeteksi. Dan Internet of Things yang minim pembaruan keamanan. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah organisasi wajib mengimplementasikan analisis konteks keamanan secara real-time untuk mendeteksi jalur kebocoran data dan memantau pergerakan peretas di dalam jaringan. Kemudian, perusahaan harus rutin menguji kebijakan segmentasi jaringan, serta menjalankan inventarisasi perangkat atau sistem secara otomatis dan berkala, agar tidak ada perangkat yang terlewat dari pengawasan IT. Yang ketiga adalah mendorong industri SCM dan transportasi untuk bertransisi dari sistem tertutup yang mahal dan rumit ke jaringan IP modern yang terhubung, aman, serta mendukung akses layanan seluler atau aplikasi real-time. Demikian presentasi dari pokok-pokok jurnal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.